Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venisa Adela Aulida Leli Putri dengan NIM 225 150 60 Saya dari kelas Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah, yaitu PTI kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari proyek akhir, yaitu berupa proposal skripsi dengan judul yang saya ambil yaitu rancangan model pembelajaran coding bootcamp untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan teknologi informasi. Baik, untuk overview-nya sendiri di sini nanti bakalan ada yaitu bab satu pendahuluan, bab 2 adalah landasan kepustakaan, dan bab 3-nya ada metodologi. Untuk bab satunya yaitu pendahuluan, di sini terdapat latar belakang yaitu perkembangan industri dan teknologi memerlukan sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai. Di Indonesia sendiri, tingkat pengangguran itu mencapai 5,86% pada Agustus 2022. Nah, sebagian akibat ketidaksesuaian antara keterampilan angkatan kerja dan kebutuhan industri. Nah, untuk bootcamp ini menerapkan work integrated learning yang terbukti meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari rancangan model pembelajaran coding bootcamp apa yang cocok untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan teknologi informasi dengan mempertimbangkan variabel seperti integrasi dalam pengajaran, penilaian, dan pengembangan karir. Hasilnya itu diharapkan memberikan wawasan tentang efektivitas bootcamp dalam mempersiapkan lulusan untuk dunia kerja. Itu untuk latar belakangnya. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada apa saja kebutuhan industri TI yang harus dipenuhi oleh lulusan untuk siap bekerja. Yang kedua, bagaimana merancang model pembelajaran coding bootcamp yang efektif untuk meningkatkan kesiapan kerja yang bagus untuk lulusan TI. Dan yang terakhir yaitu apa saja komponen penting yang harus ada dalam model pembelajaran coding bootcamp untuk memenuhi kebutuhan industri. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, ada mengidentifikasi kebutuhan keterampilan kerja dari industri TI. Yang kedua, ada mengembangkan model pembelajaran coding bootcamp yang bisa meningkatkan kesiapan kerja lulusan TI. Dan yang terakhir, ada mengidentifikasi komponen-komponen kunci dalam model pembelajaran tersebut agar sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu yang pertama menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan model pembelajaran coding bootcamp dalam konteks pendidikan TI. Yang kedua, bisa menjadi referensi untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan metode pembelajaran coding bootcamp gitu. Selanjutnya ada batasan masalah, di sini ada 4, yaitu yang pertama ada dalam konteks penelitian. Nah, penelitian ini hanya difokuskan pada pengembangan model pembelajaran coding bootcamp untuk lulusan TI saja dan tidak mencakup program pembelajaran coding di luar konteks bootcamp, seperti pendidikan formal di universitas atau kursus online yang lebih umum. Selanjutnya yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah lulusan TI yang telah mengikuti bootcamp. Sampel yang diambil adalah lulusan dari beberapa institusi penyelenggara bootcamp di Indonesia dengan mempertimbangkan variasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Yang ketiga ada aspek kesiapan kerja, yaitu fokus penelitian ini itu adalah pada aspek keterampilan teknis yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja di bidang TI, seperti contohnya ada pemrograman, ada pengembangan perangkat lunak, dan keterampilan terkait teknologi lainnya. Dan juga uh, penelitian ini tuh tidak mencakup aspek-aspek non-teknis dari kesiapan kerja seperti soft skill-nya atau etika profesional atau kemampuan manajerial. Dan terakhir yaitu durasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan tahap pengumpulan data, analisis, dan uji coba. Model dan hasil dari penelitian ini tidak mencakup dampak jangka panjang dari model pembelajaran yang dikembangkan setelah periode penelitian selesai. Selanjutnya yaitu yang bab 2 ada landasan kepustakaan. Landasan kepustakaan yang pertama di sini ada penjelasan mengenai coding bootcamp. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai coding bootcamp itu adalah program pelatihan intensif yang mengajarkan keterampilan pemrograman dalam waktu singkat. Itu berlangsung beberapa minggu hingga bulan dengan fokus pada keterampilan praktis yang dibutuhkan industri teknologi. Menurut Supriyanta dan Hafid Zaini Al-Mutakin 2023, bootcamp memberikan kurikulum padat yang mencerminkan kebutuhan industri sehingga peserta siap memasuki dunia kerja dengan kompetensi relevan. Bootcamp telah berkembang pesat di IS dan Kanada sejak 2013, melayani populasi lebih beragam daripada program sarjana. Nah, meski demikian,
masih sedikit yang diketahui tentang hambatan yang dihadapi siswa bootcamp. Dengan laporan sebelumnya hanya berfokus pada logistik dan demografi lulusan. Nah, pada 2019, Coding Bootcamp di AS meluluskan lebih dari 23.000 siswa dibandingkan dengan 24.000 sarjana CS dari perguruan tinggi AS. Banyak peserta bootcamp adalah orang yang berganti pekerjaan dengan rata-rata usia 30 tahun dan 6 tahun berpengalaman kerja, serta 59% memiliki gelar sarjana, program serta 59% memiliki gelar sarjana. Program bootcamp lebih beragam dengan 34% siswa perempuan dibandingkan 17,9% dalam program CS sarjana. Selanjutnya ada yang kedua yaitu model pembelajaran dalam coding bootcamp. Di sini yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini pesertanya itu bekerja pada proyek nyata untuk mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari. Selanjutnya ada mentoring, yaitu peserta mendapatkan bimbingan dari mentor berpengalaman yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan belajar. Yang ketiga yaitu kolaborasi tim. Untuk peserta bisa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas, mirip dengan lingkungan eh, kerja nyata begitu. Selanjutnya di sini terdapat penelitian terdahulu, yaitu beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas coding bootcamp dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan di bidang teknologi informasi. Sebagai contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Manurian et al. 2020 mengungkapkan bahwa program bootcamp memiliki kemampuan untuk secara signifikan meningkatkan keterampilan teknis dan peluang kerja bagi para peserta. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa lulusan dari coding bootcamp tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar mengenai pemrograman, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang sangat berharga, yang membuat mereka lebih kompetitif di pasar kerja. Selanjutnya di sini ada rancangan saintifik. Nah, pendekatan saintifik adalah pendekatan yang melibatkan lulusan TI secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga lulusan TI mudah dalam memahami konsep materi pelajaran dengan berperan langsung dalam memahami konsep tersebut. Model ini berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah melalui serangkaian langkah sistematis, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil temuan. Untuk metode rancangan saintifik ini dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran coding bootcamp yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan TI. Nah, pendekatan ini itu berfokus pada penerapan langkah-langkah ilmiah dalam proses pembelajaran, sehingga lulusan TI itu dapat secara aktif membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja. Selanjutnya ada bab 3, yaitu tentang metodologi. Untuk metodologinya sendiri, itu penelitian ini menggunakan metode rancangan saintifik yang berfokus pada pengembangan model pembelajaran coding bootcamp untuk meningkatkan kesiapan pekerja lulusan TI. Pendekatan ini itu menekankan pada proses ilmiah dalam pembelajaran, di mana lulusan TI aktif terlibat dalam eksplorasi dan penemuan pengetahuan melalui langkah-langkah sistematis. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup penggunaan metode ilmiah dalam pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Untuk langkah-langkah penelitian ini dimulai dengan pengamatan melalui observasi. Di sini sudah saya berikan seperti flowchartnya gitu. Yang pertama ada pengamatan, yaitu melakukan observasi kebutuhan dan wawancara dengan pemangku kepentingan atau narasumbernya. Terus yang kedua ada pertanyaan, yaitu identifikasi masalah lalu merumuskan pertanyaannya. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu ada wawancara, ada survei atau kita menyebar kuesioner yang akan diisi oleh peserta bootcampnya, peserta yang akan mengikuti bootcamp gitu, atau peserta yang sudah mengikuti bootcamp. Selanjutnya ada observasi. Selanjutnya yang keempat ada reduksi data, yaitu kategorisasi data dan penyaringan informasi. Selanjutnya yang kelima ada penyajian data, yaitu tabel dan grafik. Dan selanjutnya yaitu yang keenam ada analisis data, yaitu menganalisis secara kualitatif dan juga triangulasi data. Yang ketujuh menarik kesimpulan, yaitu kesimpulan dari hasil analisis, dan yang kedelapan yang terakhir verifikasi hasil, yaitu komunikasi dengan pemangku kepentingan atau dengan narasumbernya begitu. Di sini juga ada penjelasannya, yaitu mungkin kurang lebih ini penjelasan dari flowchart yang sudah saya buat itu. Nah, dan akhirnya
hasil penelitian, hasil wawancara, hasil kuesioner dan hasil observasi kita itu bisa diverifikasi dengan pemangku kepentingan atau narasumbernya untuk memastikan kebenaran dan relevansi hasil penelitiannya. Begitu. Selanjutnya, metode pengumpulan data di sini yaitu yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama ada wawancara, yaitu wawancara dengan lulusan TI, mentor bootcamp, dan perwakilan perusahaan untuk memahami kebutuhan keterampilan di industri. Dan yang kedua ada survei, yaitu kita menyebarkan kuesioner kepada peserta bootcamp untuk mengumpulkan data tentang pengalaman belajar mereka dan penilaian terhadap kurikulum. Dan yang terakhir yaitu mengamati proses pembelajaran selama bootcamp untuk menilai interaksi peserta dan efektivitas metode pengajaran yang diterapkan. Selanjutnya ada pengolahan data. Untuk pengolahan data sendiri, setelah data itu terkumpul, tahap berikutnya adalah kita melakukan pengolahan data di mana kita akan memastikan bahwa data yang digunakan itu valid dan siap dianalisis. Nah, untuk langkah pertamanya sendiri itu adalah pengumpulan dan verifikasi data dari kuesioner untuk memastikan tidak ada jawaban yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Begitu. Selanjutnya dilakukan pembersihan data atau data cleaning untuk menghilangkan data yang tidak valid seperti jawaban ganda atau anomali. Selanjutnya yang terakhir dalam bab 3 metodologi yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan triangulasi dan uji coba model. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data, yaitu wawancara, survei, dan observasi untuk memverifikasikan hasilnya. Dengan mengumpulkan informasi dari narasumber yang berbeda, seperti industri TI, institusi pendidikan, dan lulusan bootcamp, penelitian ini mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang efektivitas model pembelajaran. Survei memberikan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik, sementara wawancara dan observasi memberikan wawasan kualitatif yang mendalam. Selanjutnya, uji coba model dilakukan sebelum implementasi penuh untuk mendapatkan umpan balik awal dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan hasil survei untuk mengevaluasi pengalaman peserta dan efektivitas model dan keefektivitasan model. Hasil analisis data ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan model serta untuk melakukan revisi yang diperlukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.